bahwa ingin mempresentasikan tentang etika penelitian, gaya selingkuh, dan plagiarisme. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Rizky Anissa Putri dengan NIM 25. Saya Anissa Nur Aziza dengan NIM 43. Saya Delia Devi Larissa dengan NIM 275. Saya Jalan Masnul Widowo dengan NIM 277. Saya Delia Fitri Ramadhani dari NIM 20. Saya Uji Prima Ramadhani dengan NIM 26. Saya Elvina Maulidia dengan NIM 14. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika penelitian. Menurut Research Ethics and Research Hub 2004 menjelaskan tentang etika penelitian merupakan serangkaian aturan dan prinsip-prinsip etika yang disepakati bersama terkait hubungan antara peneliti dan semua yang terlibat di dalam penelitian. Etika penelitian meliputi beberapa norma. Yang pertama, norma sopan santun yang memperhatikan kebiasaan di dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua, norma hukum mengenai pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran di dalam sebuah penelitian tersebut. Yang ketiga, ada norma moral mengenai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam melakukan penelitian. Tujuan etika. Tujuan etika itu ada 5. Yang pertama yaitu mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Yang kedua yaitu membentengi manusia dari upaya melanggar aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dan menghindari perbuatan yang salah atau buruk. Yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan perbuatannya dan konsekuensi atau akibat dari apa yang telah diperbuatkannya. Yang terakhir yaitu meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Sehingga tujuan etika penelitian ini untuk mengarahkan peneliti ke arah yang jauh lebih tertib, teratur, dan damai, sehingga proses penelitian dapat berjalan tanpa adanya kendala. Prinsip etika penelitian yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan jalannya penelitian, serta peneliti memiliki kebebasan menentukan pilihan dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Yang ketiga, keadilan, bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan resiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Yang kelima, apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan untuk mencegah terjadinya cedera. Gaya selingkuh adalah sebuah gaya penulisan yang khas dan identik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya selingkuh artinya gaya yang terbatas pada satu lingkungan. Hal ini berarti gaya selingkuh yang digunakan oleh satu lingkungan akan berbeda dengan lingkungan yang lainnya. Sebenarnya apa sih gaya selingkuh itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya selingkuh adalah gaya yang terbatas pada satu lingkungan. Hal ini yang berarti jika gaya selingkuh pada satu lingkungan akan berbeda dengan gaya selingkuh pada lingkungan yang lain. Gaya selingkuh merupakan sebuah pedoman dalam tata penulisan pada suatu jurnal ataupun artikel yang akan diterbitkan. Hal ini menandakan jika setiap penerbit memiliki gaya selingkuh yang berbeda dengan penerbit lainnya. Karena gaya selingkuh merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu penerbit dalam menerbitkan suatu karya seperti jurnal ataupun artikel.
harus sangat diperhatikan ketika menulis, karena hal ini sangat mempengaruhi dalam diterimanya suatu karya untuk dipublish dan diterbitkan ataupun tidak. Ada dua contoh template jurnal untuk melihat gaya selingkuhnya. Yang pertama yaitu Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis yang berasal dari LPPM Universitas Pelita Bangsa. Ciri gaya selingkuh yang pertama yaitu judul menggunakan bahasa Indonesia jika naskah yang dituliskan bahasa Indonesia, lalu menggunakan bahasa Inggris sebagai judul yang kedua. Judulnya sendiri tidak boleh lebih dari 15 kata. Lalu yang kedua, kepenulisan nama penulis artikel ataupun jurnal. Nama ditulis dijadikan satu dengan dipisah dengan tanda titik koma. Lalu yang ketiga, abstrak maksimal sebanyak 200 kata menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat sendiri yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi konsep, variabel penelitian, metode yang digunakan, dan gap penelitian ataupun teori. Yang kelima, latar belakang umum ditulis tidak lebih dari satu paragraf. Metode penelitian berisi penegasan konsep, pengumpulan data, dan analisis data. Peneliti sendiri tidak harus menggunakan subbab. Lalu yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Pada di tahap ini, peneliti menunjukkan keterkaitan antara hasil yang diperoleh dan konsep data ataupun hipotesis. Pembahasan sendiri berdasarkan dengan fakta. Yang kedelapan yaitu kesimpulan. Kesimpulan ditulis secara to the point, sesuai dengan apa yang diteliti. Tidak melakukan pengujian sehingga tidak ada membandingkan T-hitung, T-tabel, dan profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka sendiri dapat menggunakan beberapa software yang disarankan, yaitu Mendeley, EndNote. Contoh kedua yaitu Jurnal Ilmu Manajemen yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya yang bekerja sama dengan Aliansi Program Studi Manajemen dan Bahasa Indonesia. Gaya selingkuh yang pertama yaitu 1. Judul ditulis dengan ukuran 12, hurufnya di bold lalu menggunakan huruf kapital semua. Yang kedua yaitu nama ditulis secara terpisah, menggunakan font Times New Roman ukuran 10, lalu untuk nama instansi ataupun afiliasi dan nama email menggunakan ukuran 8. Yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak ditulis maksimal sebanyak 250 kata. Abstraknya ditulis dengan bahasa Inggris, menggunakan Times New Roman ukuran 10, spasi 1 dan ditulis secara miring. Yang ketiga yaitu pendahuluan yang berisi bahasan yang ada di dalam artikel menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 11, tata letak kata kanan kiri menggunakan spasi 1, dimulai dari pendahuluan hingga daftar pustaka menggunakan ukuran kertas ukuran A4 dengan margin normal. Di bagian metode penelitian ini berisi jenis penelitian, cara perolehan data dan analisis data, hasil penelitian dan hasil pembahasan, berisi berbagai implikasi baik dari teoritis maupun praktis. Lalu yang terakhir yaitu berisi kesimpulan, di mana kesimpulan berisi kesimpulan dari penelitian tersebut, keterbatasan dari sang peneliti, dan agenda penelitian selanjutnya. Penulisan daftar pustaka sendiri ada software yang disarankan, yaitu Word Reference, Mendeley, dan EndNote. Ini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme merupakan kegiatan mencipta karya suatu hak milik ciptaan orang lain. Hingga saat ini masih kerap dijumpai kasus plagiarisme seperti skripsi, tugas akhir, esai, dan karya tulis lainnya.
beberapa jenis plagiarisme. Pertama, jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Plagiarisme ide, plagiarisme isi atau data penelitian, plagiarisme kata, kalimat, paragraf, dan plagiarisme total. Kedua, klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. Plagiarisme yang disengaja dan plagiarisme yang tidak disengaja. Ketiga, klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentasi, kata, kalimat, paragraf yang dibaca. Paragraf ringan 70%. Angka tersebut tentu dibuat secara arbitrer berdasarkan kepantasan tanpa dasar kuantitatif yang definitif. Keempat, berdasarkan pada pola plagiarisme. Plagiarisme kata demi kata, word for word plagiarism atau plagiarisme mosaik. Selain itu, masih dikenal pula istilah autoplagiarisme atau self-plagiarisme. Berikut ini ada beberapa website yang bisa digunakan untuk mengecek plagiasi, baik berbayar maupun tidak berbayar. Salah satu contoh website yang berbayar yaitu turnitin.com. Sedangkan untuk contoh website yang tidak berbayar yaitu seperti Check Plagiarism, Plagiarism Detector, DupliChecker, Cool SEO Tools, dan Smart SEO Tools. Dari masing-masing website yang tidak berbayar tersebut memiliki kelemahan yang sama, yaitu memiliki batas kata yang bisa diupload untuk mengecek plagiasi. Jika jurnal atau artikel yang ingin kita cek plagiasi melebihi batas kata, maka bisa dipecah per bab terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengecek plagiasi menggunakan website turnitin.com. Pertama-tama, buka website turnitin.com terlebih dahulu, kemudian login dengan akun yang sudah dimiliki. Jika belum memiliki akun, maka buatlah akun terlebih dahulu. Tapi yang menjadi masalah atau kelemahan website ini, yaitu website ini berbayar. Selanjutnya, setelah login, maka akan keluar tampilan seperti di samping ini. Lalu diklik class name-nya, kemudian klik submit, maka akan muncul tampilan seperti di samping. Lalu isi submission title-nya, kemudian klik Goes from this computer, pilih file, lalu OK. Kemudian klik upload. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, maka klik confirm, kemudian klik return to assignment list. Jika sudah selesai, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, klik view untuk melihat rinciannya. Klik gambar unduh untuk mengunduh file, kemudian klik current view, maka file sudah tersimpan. Buka file dan lihat di halaman akhir sudah tertera berapa persen similarity index-nya. Untuk penggunaan website yang tidak berbayar, semuanya hampir sama, yaitu pilih file untuk diupload, kemudian sistem akan mengecek berapa persen plagiasi yang ada pada file tersebut. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai etika penelitian. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga etika dalam sebuah penelitian? Perlu kita ketahui terdapat 9 kode etika dalam melakukan penelitian. Yang pertama, peneliti membaktikan dirinya pada pencarian kebenaran yang ilmiah. Yang kedua, peneliti melakukan kegiatan penelitiannya sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengelola sumber daya keilmuannya dengan rasa tanggung jawab. Yang keempat, peneliti mengelola penelitian secara jujur dan adil. Yang kelima, peneliti menghormati segala bentuk objek dalam penelitiannya, baik hayati maupun non-hayati. Yang keenam, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran
yang diberikan dari berbagai pihak. Yang ketujuh, peneliti mengelola, menjalankan, dan melaporkan hasil penelitiannya dengan bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Yang kedelapan, peneliti dilarang melakukan plagiarisme atau duplikasi di dalam penelitiannya. Yang kesembilan, peneliti memberikan kutipan di dalam penelitiannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja prinsip dalam etika penelitian? Adapun prinsip-prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama, menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia sebagai subjek penelitian. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan dari subjek penelitian. Yang ketiga, memegang prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, memikirkan dan memperhitungkan dampak positif dan dampak negatif dari penelitian tersebut. Bagaimana cara menerapkan etika penelitian? Penerapannya dengan cara jujur, terbuka, penghargaan hak asasi manusia, pembinaan, tanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan kerja. Apa saja bentuk pelanggaran etika penelitian? Bentuk pelanggaran etika penelitian meliputi yang pertama, fabrikasi data, falsifikasi data, plagiat diri sendiri, pelanggaran kesepakatan dan perjanjian yang ditulis dalam kontrak penelitian, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang menyangkut penelitian. Apa saja faktor yang menentukan gaya selingkuh? Terdapat 3 faktor yang menentukan gaya selingkuh suatu perkara, yaitu perwajahan dan format, pola penulisan serta kedalaman dan kerincian penyajian, kemantapan wajah berkala seperti ukuran, warna, hiasan, isi, dan tata letak sampul. Setiap terbit merupakan kesan pertama yang diamati orang. Mengapa gaya selingkuh diperlukan? Karena untuk menjaga keseragaman karya yang terbit dari suatu media atau penerbit. Gaya selingkuh ini juga bisa menjadi ciri khas suatu media atau penerbit. Mengapa tindakan plagiarisme berdampak negatif bagi generasi muda? Karena plagiarisme dapat menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya diri terhadap hasil karyanya sendiri. Rasa tidak percaya diri tersebut dapat menjadi alasan untuk terus melakukan plagiarisme, dan plagiarisme juga adalah tindakan yang melanggar hukum. Apakah di setiap publikasi memiliki gaya selingkuh yang sama? Setiap penerbit maupun media mempunyai gaya selingkuh yang berbeda-beda. Gaya selingkuh juga terdapat dalam artikel jurnal. Setiap jurnal memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menampilkan artikel. Meskipun terdapat perbedaan gaya selingkuh dalam setiap jurnal, akan tetapi pada dasarnya setiap jurnal memiliki gaya selingkuh yang sama. Mengapa gaya selingkuh harus diikuti oleh para penulis karya ilmiah? Karena ketika kita menulis sebuah karya, tentu kita harus mengikuti aturan atau pedoman yang ada. Tentu hal ini dikarenakan setiap kepenulisan atau setiap penerbit memiliki ciri khasnya masing-masing, dan tentunya kita selaku penulis karya ilmiah harus mengikuti pedoman tersebut. Mengapa plagiarisme merupakan suatu bentuk masalah dalam etika penelitian? Karena plagiarisme merupakan salah satu tindakan kejahatan akademik, karena di dalamnya terdapat unsur pencurian berupa pencurian ide-ide dan gagasan tanpa mencantumkan sumber aslinya. Hal tersebut sangatlah tidak efektif. Apakah kutipan sama dengan plagiasi? Kutipan lebih menguatkan argumentasi pendapat orang lain dengan sumber yang telah ada. Lalu plagiasi lebih mengarah tidak menghargai suatu karya orang lain tanpa mencantumkan sumber manapun. Faktor apa saja yang dapat memicu timbulnya tindakan plagiarisme? Faktor yang dapat memicu timbulnya tindakan plagiarisme yang pertama yaitu sifat yang malas, yang kedua kurangnya pemahaman terhadap suatu topik yang dibuat, yang ketiga kurangnya kemampuan menulis dan mengutip. Bagaimana plagiarisme bisa terjadi secara tidak sengaja? Plagiarisme bisa terjadi secara tidak sengaja ketika kita mengutip artikel orang lain secara asal-asalan dan juga mengganti kata-kata tanpa mengubah struktur kalimatnya ataupun sebaliknya. Apakah melakukan
melakukan plagiasi bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Plagiarisme juga bisa dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum hak cipta apabila plagiarisme dilakukan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum.